nenek moyang kami adalah pejuang. Nenek moyang kami adalah pemberani, tidak kenal menyerah, dan ingin dibangun oleh PWLS dan sekaligus meluruskan sejarah-sejarah yang dibelokkan yang selama ini telah dibiarkan sebagai efek dari istilah saya di depan tadi, transaksi politik di luar perhatian para elit politik yang cenderung transaksional. Betul-betul berdiri PWLS untuk sebuah perjuangan demi bangsa, demi sejarah bangsa, demi budaya bangsa, dan banyak sederet nilai-nilai keutamaan dan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran, kemanusiaan, kebenaran, keadilan, kebenaran, kesetaraan untuk semua umat manusia tanpa membeda-bedakan. Lalu bagaimana dengan Jatma, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahlussunnah wal Jamaah? Jatma memiliki latar belakang konteks yang berbeda dengan PWLS, bahkan memiliki visi yang berbeda. Jatma karena dilatar belakangi adanya individu yang ingin membuat wadah, dalam tanda kutip, organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasis ketarikatan Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam tanda kutip belum terwadahi. Atau kalau ini tidak dalam tanda kutip, ingin membuat wadah sendiri. Tidak dalam tanda kutip, ingin membuat wadah sendiri di luar Jatman. Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, meskipun thariqah Mu'tabarahnya itu banyak atau bahkan semuanya, saya nggak tahu perkembangannya nanti, adalah thariqah Mu'tabarah yang sudah disahkan di Jatman. Nah, jadi status nama-nama thariqah Mu'tabarah yang kalau sama artinya ada di Jatma Aswaja, itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan karena ada thariqah yang ingin lebih diunggulkan di Jatma Aswaja ini, mungkin thariqah Pak Alwi, Three, two, one. Ada beberapa catatan, kalaupun tidak catatan besar ya catatan kecil yang bisa kita pahami secara objektif. Konteks berdirinya kedua organisasi yang sama-sama berdiri di tengah warga NU, warga Nahdlatul Ulama. Yang pertama, saya mau menyampaikan tentang PWLS. Perlu diketahui bahwa berdirinya PWLS itu karena dilatar belakangi kondisi sosial politik dan sosial budaya masyarakat yang dalam tanda kutip transaksional. Ini bukan istilah yang sederhana ini. Masyarakat yang budaya politik dan budaya politik yang transaksional. Dikatakan budaya politik transaksional itu maksudnya ada sebuah wilayah-wilayah politik yang sebenarnya membahayakan bangsa, tetapi karena ada sistem transaksional ini, sehingga politik yang membahayakan itu seperti tidak terbaca, seperti sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja. Siapa saja yang melakukan transaksi-transaksi politik di antara kehendak-kehendak kuasa itu, tentu ini pembahasan khusus, nggak akan saya ungkap di sini. Tetapi efek dari transaksi politik kehendak kuasa di tengah sistem pemerintahan kita
akhirnya tidak merasakan bahwa ada gerakan yang membahayakan bangsa. Tidak menyadari, tidak memahami, atau mungkin mengabaikan kosakata apapun, yang penting itu telah terjadi pembiaran. Misalnya sesuatu yang membahayakan bangsa yang dibiarkan atau telah terjadi pembiaran. Itu ceramah-ceramah yang mengatakan bendera merah putih dibuat oleh si Fulan, Pangeran Diponegoro bin Fulan, makam-makam yang dibin Fulankan yang mengarah pada glorifikasi klan Ba'alwi misalnya. Indonesia milik Jawa milik Tarim misalnya. Terus maraknya lagu-lagu yang bukan lagu kebangsaan untuk glorifikasi kawasan yang di luar kawasan Indonesia misalnya. Ini kan membahayakan politik bangsa, eksistensi bangsa. Meskipun masuknya lewat budaya masyarakat. Tapi kan ini efek pembiaran yang dilakukan oleh elit politik, yang saya katakan karena transaksi politik itu tadi. Yang penting sistem kekuasaan itu aman, semua yang mendukung sistem kekuasaan itu bagian daripada transaksi politik, yang diberikan keleluasaan berbuat apa saja yang mengancam eksistensi bangsa tanpa teguran, tanpa pelarangan. Akhirnya ya sangat dibutuhkan dengan kondisi fenomena yang seperti ini kesadaran masyarakat, kesadaran sivik masyarakat, kesadaran kewarganegaraan masyarakat, kesadaran hubbul waton minal iman yang masyarakat, cinta tanah air bagian daripada keimanan. Konsep yang menarik yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa ini dari kalangan ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan ini kalau tidak digerakkan oleh kesadaran kewarganegaraan masyarakat, artinya masyarakat tidak memiliki kesadaran berpegang pada konsep hubbul waton minal iman, bahwa ini gerakan melalui sistem kebudayaan masyarakat yang dibiarkan, yang sebenarnya mengancam eksistensi bangsa ini, akan merajalela. Maka dalam fenomena seperti ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Nah, fenomena seperti inilah yang mengundang warga masyarakat di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membentuk organisasi yang disebut PWI-LS. Ini sebagai sebuah latar belakang yang sangat mendasar mengapa PWI-LS harus berdiri. Karena bentuk kesadaran kewarganegaraan warga NU, karena adanya latar belakang terjadinya pembiaran dari elit politik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mencoba ingin membelokkan sejarah bangsa, ingin membelokkan asal-usul para leluhur masyarakat Nusantara, yang kesemuanya ingin diglorifikasi pada klan tertentu. Paling tidak sudah marak di sosial media, pembelokan itu diarahkan pada klan Ba'alwi. Ini. Harapannya apa? PWI-LS harus berdiri. Harapannya untuk membentuk kesadaran kewarganegaraan masyarakat yang cinta terhadap negeri ini, yang cinta terhadap budaya bangsa, yang cinta terhadap Islam Nusantara, yang ingin menjaga hak-hak generasi sebelumnya, yang saya istilahkan usul, dan hak-hak generasi sesudahnya, yang saya sebut dengan istilah furo. Ini. Atau dalam konsep Maqasidus Syariah disebut dengan hifdzun nasl. Ini kan bagian daripada prinsip yang harus terjaga
Nah ini latar belakang berdirinya PWILS. Dan PWILS berdiri bukan untuk persaingan dengan atau bersaing dengan PBNU. Tapi PWILS berdiri untuk mengisi ruang kosong yang belum tergarap oleh badan-badan otonom atau langsung dari PBNU. Sehingga PWILS itu bisa menjadi mitra atau bisa menjadi kekuatan penyokong pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bisa menjadi mitra, bisa menjadi kekuatan penyokong pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mengapa? Karena latar belakang dan visi ke depan PWILS itu mengisi ruang-ruang kosong yang belum menjadi garapan Nahdlatul Ulama atau badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama. Bahkan PWILS juga mengisi ruang kosong yang belum dikerjakan oleh organisasi-organisasi keagamaan umat Islam di negeri ini. Sehingga membuka peluang atau sudah terjadi banyak dari komunitas masyarakat di luar Nahdlatul Ulama mendukung kemunculan PWILS, terlebih dari warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin dalam konteks struktural maupun warga Nahdliyin dalam konteks kultural. Dan karenanya banyak pengurus PWILS yang memang diambil dari tokoh-tokoh militan NU baik struktural maupun kultural untuk bersama-sama PWILS mengisi ruang kosong yang belum tergarap oleh Nahdlatul Ulama, oleh organisasi keagamaan yang lain yang di luar Nahdlatul Ulama. Yang secara spesifik ingin meluruskan sejarah, ingin menjaga eksistensi bangsa, biar tidak dipintukan atau biar tidak dianggap anak perempuannya tarim, biar tidak dianggap milik tarim, dan juga menjaga sejarah generasi atau leluhur bangsa ini, biar tetap menjadi identitas bangsa. Leluhur bangsa ini biar tetap menjadi pahlawan bangsa. Leluhur bangsa ini biar tetap menjadi kenangan, sejarah, heroisme, kepahlawanan, ketokohan bangsa yang diambil dari anak-anak negeri sendiri yang hebat-hebat. Dengan darah mereka, mereka bisa menjaga eksistensi bangsa ini dan bisa menjadi kenangan yang indah terhadap keturunannya. Sehingga para keturunannya ini bisa dengan bangga mengatakan nenek moyang kami adalah pejuang. Nenek moyang kami adalah pemberani, tidak kenal menyerah. Dan ingin dibangun oleh PWILS. Dan sekaligus meluruskan sejarah-sejarah yang dibelokkan, yang selama ini telah dibiarkan sebagai efek dari istilah saya di depan tadi, transaksi politik. Di luar perhatian para elit politik yang cenderung transaksional. Betul-betul berdiri PWILS untuk sebuah perjuangan demi bangsa, demi sejarah bangsa, demi budaya bangsa, dan banyak sederet nilai-nilai keutamaan dan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran, kemanusiaan, kebenaran, keadilan, kebenaran, kesetaraan untuk semua umat manusia tanpa membeda-bedakan. Kalaupun akhirnya benturan dengan beberapa komunitas, itu karena kejumawaan, kearoganan, sombongan komunitas-komunitas yang memang ingin membelokkan sejarah bangsa, merusak budaya Nusantara, merusak Islam Nusantara, merusak model-model transformasi yang penuh dinamika dan kemodernan yang dibangun oleh generasi
sebelum kita, dari anak negeri sendiri. Lalu bagaimana dengan Jatma, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahlussunnah wal Jamaah? Jatma memiliki latar belakang konteks yang berbeda dengan BWLS, bahkan memiliki visi yang berbeda. Jatma karena dilatar belakangi adanya individu yang ingin membuat wadah, dalam tanda kutip, organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasis ketarikatan Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam tanda kutip belum terwadahi. Atau kalau ini tidak dalam tanda kutip, ingin membuat wadah sendiri. Tidak dalam tanda kutip, ingin membuat wadah sendiri di luar Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Meskipun thariqah Mu'tabarahnya itu banyak atau bahkan semuanya, saya nggak tahu perkembangannya nanti, adalah thariqah Mu'tabarah yang sudah disahkan di Jatman. Nah, jadi status nama-nama thariqah Mu'tabarah yang kalau sama artinya ada di Jatma Aswaja, itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan karena ada thariqah yang ingin lebih diunggulkan di Jatma Aswaja ini, mungkin thariqah Ta'alwi, dan ada thariqah yang memang dikutip kemutabarannya, dikutip dari apa yang sudah diputuskan sebagai thariqah mutabar di Jatman NU. Karena memang pendiri Jatma Aswaja pun telah lama berada di Jatman NU. Karena sudah pergantian kepengurusan, mungkin ingin melanjutkan eksistensi Habib Lutfi bin Yahya, oleh para pengikutnya ini bersepakat tentu atas inisiasi Habib Lutfi bin Yahya untuk membuat wadah baru yang disebut Jatma Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam konteks warganegaraan sah, karena berserikat, berpendapat itu dilindungi undang-undang. Persoalan hal yang latar belakangi tentu ini persoalan personal yang saya tidak bisa ungkapkan di sini, karena memungkinkan salah. Daripada memungkinkan salah, lebih baik tidak usah saya sampaikan apa yang menjadi data analisis saya. Tapi ke depannya harus saya sampaikan, ini menjadi PR pengurus besar Nahdlatul Ulama. Artinya berdirinya Jatma Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah PR pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena Jatma Aswaja ini sudah betul-betul di luar Jatman, sudah betul-betul di luar organisasi, di bawah Nahdlatul Ulama, betul-betul berdiri mandiri tanpa ada ikatan struktur dengan Nahdlatul Ulama. Mengapa menjadi tantangan Nahdlatul Ulama? Lebih-lebih bagi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya karena mereka yang berada di Jatma ini adalah orang-orang yang pernah menjadi pengurus elit Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan yang di Jatma Aswaja ini juga memiliki basis massa di lingkungan Nahdlatul Ulama yang notabene saya sebut itu sebagai sebuah organisasi tandingan. Jatma Aswaja sebagai sebuah organisasi tandingan Jatman Nahdlatul Ulama. Bisa saja tandingan ini dimaknai secara negatif, bisa saja tandingan ini dimaknai secara positif. Tergantung subjektivitas masing-masing individu. Tapi harus diakui, ini akan membuat kebingungan beberapa kader NU, karena latar belakang berdirinya, bahkan namanya sendiri hampir sama, bahkan secara konseptual tentang arti muktabar dan status kemuktabaran thariqah itu juga sama.
Dan bahkan ada mantan-mantan elit di Jatman yang justru menjadi pendiri Jatma Aswaja. Meskipun dalam konteks legitimasi, kalau Jatman dihadiri oleh paling tidak 85 mursyid, pengurus Thariqah Jatman se-Indonesia telah hadir 95% paling tidak. Dan saat acara bisa kita saksikan pemilihan pengurus baru Jatman telah dihadiri para mursyid dan pengurus-pengurus yang sepuh-sepuh yang betul-betul bergerak secara organisatoris, secara struktural di Jatman. Kalau deklarasi Jatma Aswaja kemarin saya lihat di potret di sosial media, itu kan cenderung deklarasi yang memang mengiringi acara pengajian, sehingga yang datang banyak masyarakat umum. Sebenarnya kata umum dengan awam itu sama maksudnya, tapi bisa menjadi interpretasi berbeda. Maka saya lebih baik memilih masyarakat umum, mengabaikan penggunaan istilah masyarakat awam. Jadi yang datang di acara deklarasi Jatma Aswaja itu banyak masyarakat umum, masih muda, dan memang datang untuk menghadiri acara pengajian, bukan secara khusus untuk deklarasi Jatma Aswaja yang memang melibatkan para tokoh-tokoh Thariqah di seluruh Indonesia. Sehingga nampak di background di kanan kiri Habib Lutfi itu orang-orang baru, tidak terikat oleh PBNU, meskipun pendiri Jatma Aswaja ini adalah mantan elit-elit PBNU. Bagaimana dengan kondisi masyarakat? Tentu tidak dipungkiri akan memunculkan kebingungan masyarakat, lebih-lebih Banser yang cenderung banyak dilibatkan oleh Habib Lutfi selama Habib Lutfi di Jatman NU. Dan ini saya kira yang seperti yang saya sebutkan tadi, betul-betul PR PBNU. Jadi itu Jatma Aswaja berdiri dalam tanda kutip sebagai kompetitor Jatman PBNU. Dan memang logisnya harus jadi kompetitor, karena dengan terminologi Jatma Aswaja sebagai kompetitor Jatman NU ini justru yang akan menunjukkan eksistensi Jatma Aswaja untuk sebuah organisasi kemasyarakatan, baik dalam konteks visi maupun dalam konteks misi. Meski berbeda, tapi latar belakangnya berdirinya Jatma Aswaja tidak bisa dilepaskan dari kondisi dalam tanda kutip perspektif politis yang berbeda antara pendiri Jatma Aswaja dengan perspektif politis, sosial budaya Jatman dan juga pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan ini adalah PR dalam konteks memahamkan masyarakat, PR dalam konteks mensinergiskan PBNU dengan ormas-ormas yang lain, termasuk Jatma Aswaja, yang mau tidak mau harus saling menghargai karena sama-sama dilindungi undang-undang. Tapi juga bagaimana PR ini pemahaman kepada masyarakat, karena masyarakat paham bahwa pengurus Jatman, pengurus Jatma sama-sama memiliki prinsip dan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama-sama dari latar belakang KNU-an, tetapi dalam organisasi yang berbeda, dan bahkan juga sama-sama dalam ruang yang sama sebenarnya untuk konteks visi misi ketarikatan. Berbeda dengan BLS, betul-betul mengisi ruang kosong. Kalau Jatma Aswaja itu masih berada dalam ruang yang sama dengan Jatman, dalam arti menjaga ketarikatan di tengah
perkembangan ilmu pengetahuan, di tengah perkembangan teknologi informasi, dan ini sebuah realitas yang harus dihadapi dengan pemikiran yang jernih dari masing-masing tokoh yang berada di struktur antara Jatman dan Jatma. Dan kita lihat bagaimana masyarakat ke depan memahami dua organisasi yang sama-sama dari ruang yang sama. Tentu kita berharap semua akan berlangsung secara baik, dan sebagai warga negara saya menghargai berdirinya Jatma Aswaja karena itu dilindungi undang-undang, dan saya mendorong Jatman untuk terus bertahan. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.